Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang dan selamat beribadah pada ibadah Minggu kita pada hari ini. Biarlah kita meminta anugerah Tuhan, kiranya Tuhan boleh menjamah, Tuhan boleh ada dalam hati kita. Dan tidak hanya dalam jemaat yang ada di tempat ini, tapi buat jemaat-jemaat yang ada di rumah atau dimanapun mereka berada yang menyaksikan tayangan ibadah streaming pada hari ini. Biarlah kasih anugerah Tuhan selalu ada bagi mereka, selalu ada bagi kita semua, menghampiri, menyertai, dan selalu ada bagi kita semua. Terima kasih Bapa kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami akan datang ke hadirat-Mu Tuhan, merendahkan hati kami Tuhan, membawa hati kami Bapa, untuk kami persembahkan kepadamu pada pagi hari ini. Bapa, inilah kami Tuhan, jamah kami Tuhan, jamah kami Tuhan, urapi kami Tuhan. Berdiamlah dalam hati kami pada pagi hari ini Tuhan, berbicaralah Bapa. Biarlah kami boleh berdamai dengan Engkau pada pagi hari ini. Biarlah hati kami boleh bersuka, bergembira, bergirang, karena Engkaulah Tuhan yang memberikan penghiburan, kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Bapa, bahwa hadirat-Mu turun memenuhi kami pada pagi hari ini, dan bahwa Engkau ada dalam hati kami Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini menjadikan ibadah yang sungguh luar biasa, di mana Tuhan selalu hadir dalam setiap langkah kami. Terima kasih Bapa. Inilah kerinduan kami Tuhan, kerinduan kami untuk selalu bersama dengan Engkau Tuhan, menikmati detik demi detik, menit demi menit, jam, hari bersama dengan Tuhan, berjalan beriringan dengan Tuhan. Karena kami tak ingin terpisahkan dengan Engkau ya Bapa. Kami ingin selalu dekat dengan-Mu Tuhan, menjadi bagian kesayangan-Mu Tuhan. Disitulah kami mendapatkan kedamaian sejati, itulah kami mendapatkan sukacita penuh, di mana Tuhan hadir bagi kami semua. Biarlah kami pada hari ini menikmati keindahan hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sekarang kita selalu
datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembah. Segala pujian syukur bagimu, kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. Yesus ku menyembahmu. Yesus ku menyembahmu. Haleluya. Biarlah kami menyembah Engkau Tuhan. Biarlah kami memuji nama-Mu Tuhan. Biarlah kami mengagungkan Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur selalu bahwa Engkau sungguh baik, sangat baik, teramat baik bagi kami. Biarlah mulut kami yang selalu memuji Engkau ya Allah, memuliakan nama, dan hati kami menyembah Engkau pada pagi hari ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hadirlah bagi kami Tuhan pada pagi hari ini. Jamalah kami pada pagi hari ini ya Bapa. Biarlah Kau pribadi yang menghampiri kami Tuhan. Dan inilah kami Tuhan, duduk diam di altar-Mu Tuhan, membawa hati kami, membawa hidup kami, duduk diam berhadapan dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan mulut kami mengangkat pujian syukur bagi Engkau ya Tuhan. Pujian penyembahan bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Rasakan kehadiran Tuhan pada pagi hari ini. Ku datang sujud di hadapan. Rasakan Tuhan pada pagi hari ini. Nikmati hadiratnya pada pagi hari ini. Sembah Dia, puji Dia, muliakan nama-Nya. Yesus, ku menyembahmu. Sekali katakan segala pujian syukur bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembah. Katakan sekali lagi, segala pujian bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Engkau hadir bagi kami. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu,
haleluya. Kami bersyukur Bapa, kalau saat ini Engkau hadir di tempat ini untuk menjamah setiap kami, mengurapi setiap kami, dan memberkati setiap kami. Bapa, kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Saat ini Bapa, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, biarlah Ruah HaKodes-Mu, Roh Kudus-Mu menjamah kami, mengurapi kami, sehingga kami mengerti akan kebenaran firman-Mu Bapa. Bapa, kami bersyukur kalau saat ini kami boleh bersama-sama merayakan hari raya Rosh Hashanah, hari raya Yom Teruah. Itu karena kasih-Mu, itu karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kepada kami, karena umat-Mu di tempat ini dan di rumah mereka masing-masing telah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bagi kita semua yang di tempat ini dan yang ada di rumah yang siap diberkati oleh firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Ya. Saudara, hari ini dan kemarin adalah hari raya Rosh Hashanah atau Yom Teruah. Rosh Hashanah adalah hari tahun baru orang Ibrani, hari tahun baru orang Yahudi, yaitu jatuh pada tanggal 1 Tisri tahun 5781. Hari raya Rosh Hashanah disebut juga hari raya Yom Teruah. Yom Teruah itu artinya hari raya peniupan sangkakala, hari raya peniupan shofar. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mari kita dengarkan dulu suara shofar, suara sangkakala, suara teruah yang akan disuarakan oleh Ibu Yunani. Silakan Ibu. Terima kasih Ibu Yun. Bapak Yahweh memberkati. Saudara, setelah selesai shofar ditiup, setelah sangkakala dibunyikan, hari raya Rosh Hashanah dimulai. Saudara, tahun ini pada tanggal 19 September kemarin, hari Sabtu, orang-orang Yahudi, orang-orang Ibrani merayakan hari raya Rosh Hashanah. Rosh Hashanah terdiri dari dua kata, Rosh dan Sana. Rosh artinya kepala, Rosh artinya awal, Rosh artinya yang baru, Sana artinya tahun. Jadi Rosh Hashanah artinya kepala tahun atau tahun baru. Sedangkan Yom Teruah, Yom artinya hari, Teruah artinya trompet atau shofar atau sangkakala atau seruni. Ya, itu banyak, tiap suku, tiap bangsa beda-beda penyebutannya. Nah saudara, luar biasanya di 15 hari ini ya, orang-orang Yahudi akan merayakan 4 hari raya. Akan merayakan 4 hari raya. Yang pertama yaitu hari raya Rosh Hashanah atau Yom Teruah yang jatuh pada tanggal 19 September 2020 atau tanggal 1 Tisri 5781. Nah, 10 hari setelah hari raya Rosh Hashanah itu ada hari raya namanya hari raya Yom Kippur atau hari raya pendamaian. Hari raya pendamaian. Semua orang Israel berdamai. Semua orang berdamai. Berdamai kepada Tuhan dan berdamai kepada sesama.
5 hari setelah Hari Raya Yom Kippur yang jatuh pada tanggal 28 September, 5 hari kemudian tanggal 3 Oktober itu ada Hari Raya Sukkot. Ya, Sukkot dari kata suka. Suka artinya pondok. Artinya Hari Raya Sukkot ini orang-orang Israel meskipun punya rumah dia bikin pondok-pondok. Itu Hari Raya Sukacita. Mengapa sukacita? Karena panen raya, panen besar. Dan dipercaya juga pada Hari Raya Sukkot atau Hari Raya Tabernakel ini Yeshua HaMasyiah lahir ke dunia. Dan yang terakhir setelah Hari Raya Sukkot, ya, 7 hari kemudian ada hari raya namanya Simchat Torah atau Sukacita Torah. Semua orang membaca hukum-hukum Tuhan. Semua orang membaca kitab suci. Semua orang membaca Torah. Nah, saudara, dalam tulisan ini ya disebutkan Lesana Tova Tikaftenu Ba'adonenu Yeshua HaMasyiah, artinya untuk tahun yang baik engkau akan dituliskan di dalam Tuhan kita Yeshua HaMasyiah. Nah, saudara, ya, Rosh Hashanah dari bahasa Ibrani, ya, dari etimologi, artinya permulaan tahun. Hari raya ini juga seringkali disebut sebagai Hari Raya Yom Teruah, yaitu Hari Raya Peniupan Serune, Shofar atau Sangkakala. Hari Raya Rosh Hashanah juga disebutkan juga sebagai Hari Raya Yom HaZikaron. Yom HaZikaron artinya hari mengingat. Hari mengingat di mana Tuhan telah menciptakan kita. Tuhan telah menolong kita. Tuhan telah memberkati kita. Tuhan telah menyertai kita dan sebagainya. Rosh Hashanah juga ada yang menyebut sebagai Hari Raya Yom Hadim atau Hari Penghakiman. Dan yang terakhir, Rosh Hashanah juga disebut sebagai Hari Raya Lanim Noraim, artinya hari pertobatan selama 10 hari. Jadi sejak hari Raya Rosh Hashanah sampai hari Raya Yom Kippur itu orang-orang Israel mereka bertobat, ya. Mereka berhenti bekerja, mereka menyesali perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan yang melanggar Torah Tuhan. Mereka bertobat, ya. Selama 10 hari pas hari raya Yom Kippur mereka saling memaafkan. Saling memaafkan satu yang lain, ya. Hari pendamaian, hari berdamai satu dengan yang lain. Nah, saudara, ini juga mengajarkan bahwa siapapun kita, ya, kita harus berdamai. Berdamai dengan siapapun juga, ya. Tidak hanya berdamai dengan orang-orang yang ada di rumah kita, tidak hanya berdamai dengan orang-orang yang baik dengan kita, tapi juga berdamai kepada orang-orang yang memusuhi kita. Ya, Alkitab mengatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah kepada orang yang membenci kamu. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Ya, next. Nah, saudara, Rosh Hashanah adalah tahun baru Yahudi, hari peringatan pencipta Adam dan Hawa, ya. Rosh Hashanah adalah hari peringatan penciptaan Adam dan Hawa, hari pertama kali manusia diciptakan. Jadi saudara, tahun 5781 itu bagi orang Yahudi dihitung dari pertama kali manusia diciptakan, yaitu Adam dan Hawa. Menurut mereka
Adam dan Hawa sampai saat ini itu umurnya 5.781. Ya, jadi saudara, setiap agama, setiap golongan kalau membuat kalender itu pasti ada titik awalnya, ada permulaannya. Ya, kalau kadang-kadang kita mengikuti tahun Masehi. Tahun Masehi itu dihitung dari Mesias lahir. Ya, kalau tenaga kita tahun Hijriah dihitung dari waktu Muhammad hijrah dan lain sebagainya. Jadi ada perhitungannya. Begitu pula orang Yahudi menghitung hari tahun ini 5.781 itu dihitung dari pertama kali Adam dan Hawa diciptakan. Nah, ini adalah hari kelahiran alam semesta. Hari Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, dan itu dirayakan sebagai kepala atau awal tahun Yahudi atau tahun baru. Ya, mereka sudah merayakan selama 5.781 dan ini adalah tahun yang paling banyak daripada agama-agama lain. Ya, Yahudi punya tahun yang lebih tua dari agama-agama yang lain. Nah, saudara, pada perayaan ini, pada perayaan Hari Raya Yom Teruah atau Rosh Hashanah, ada kebiasaan orang-orang Yahudi untuk makan roti yang dicelupkan pada madu, ya. Dan ada juga kalau saudara lihat di gambar itu tidak hanya roti, ada apel, ada madu, ada buah delima, ya. Itu adalah melambangkan, ya, melambangkan kebaikan. Saudara, madu itu melambangkan hal yang manis. Nanti semua yang hadir dapat roti kismis yang sudah dicampur dengan madu, ya. Dan kita juga nanti akan makan buah delima. Saudara, jadi pertanyaan, mengapa buah delima? Ternyata saudara, buah delima ini buah yang bijinya itu sangat banyak. Nah, orang Yahudi, orang Israel berharap di tahun yang baru ini berkatnya dapat banyak, sama seperti biji buah delima. Nah, saudara, mengapa makan madu? Madu yang dimanapun juga yang namanya madu itu pasti rasanya apa? Manis. Orang Yahudi, orang Israel, mungkin kita juga berharap di tahun yang baru ini hidup kita manis, hidup kita enak, ya, enak dirasakan sendiri maupun enak dirasakan oleh orang lain. Nah, saudara, ada 4 komponen yang hari ini nanti kita bisa nikmati sama-sama setelah ibadah, yaitu roti yang dicampur dengan madu, ya, ada apel, ada buah delima, ya. Kita makan yang manis-manis. Nah, kalau Dokter Paidon memang kalau gula, nah itu ya, itu lebih baik jangan. Memang gula manis. Tapi kalau madu itu tidak apa-apa, saudara. Manisnya madu beda dengan manisnya gula. Manisnya gula bisa kena penyakit apa, dokter namanya? Apa, gula manis ya, itu. Tapi kalau makan madu, saudara, minggu kemarin saya habis ibadah mampir ke Cibubur, ya, perkemahan Cibubur, beli madu, saudara. Nah, istri saya setiap hari itu bikin teh dikasih madu, enak sekali, saudara. Manisnya alami, dan itu menurut Dokter Paidon, ya, itu ya, dan menurut Alkitab itu sehat.
madu itu sehat ya saudara ya. Ya, next. Nah saudara, makna daripada hari raya Yom Teruah, makna daripada hari raya peniupan sangkakala itu ada maknanya saudara. Yang pertama, orang Yahudi pada saat dia meniup sangkakala, ya, dia menempatkan Elohim, Bapa di surga, dinobatkan sebagai raja. Ya, dinobatkan sebagai raja. Shofar ditiup biasanya dalam kerajaan pada saat raja datang itu trompet sangkakala ditiup menandakan raja datang. Nah, menurut penafsir ya, menurut penafsir sebagian orang Kristen, Yeshua HaMasyiah, Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali pada saat hari raya Yom Teruah, pada saat hari raya peniupan sangkakala. Ingat, di akhir zaman nanti ada sangkakala yang berbunyi. Ya, sangkakala yang berbunyi, nanti kita baca ayatnya. Nah, begitu pula waktu Yesua datangnya kedua kali ada bunyi sangkakala. Pada hari kiamat nanti ada bunyi sangkakala. Sudah pernah dengar bunyi sangkakala? Sudah? Tadi yang dibunyikan oleh Ibu Yunani. Masalah yang sama atau enggak dengan nanti itu urusan nanti saudara. Ya, masalah yang ditiup Ibu Yun sama dengan yang ditiup nanti pada akhir zaman itu masalah nanti. Kita nggak tahu semua bagaimana bunyinya nanti pada akhir zaman. Yang penting tahu itu bunyi sangkakala, itu bunyi shofar, itu bunyi nafiri. Ya, yang kedua makna Yom Teruah yaitu membuka masa 10 hari penyesalan dan pertobatan. Ya. Pada saat orang-orang Israel shofar ditiup, seruni ditiup, sangkakala ditiup, mereka semua berdoa, mereka semua bertobat, mereka semua menyesali atas perbuatan-perbuatannya yang melanggar firman Tuhan. Yang ketiga, makna daripada Yom Teruah yaitu Taurat diberikan di Sinai. Ternyata saudara, menurut kepercayaan orang Yahudi, pada saat 10 hukum diberikan oleh Tuhan di Gunung Sinai, ya, di Gunung Sinai itu bertepatan pada hari raya Rosh Hashanah atau hari raya Yom Teruah. Nah, yang keempat, makna daripada hari raya Yom Teruah yaitu hari Tuhan adalah hari peniupan sangkakala. Shofar besar merupakan nubuat tentang Mesias datang. Pak Yan, tolong dibaca Pak, dibukakan Pak Yesaya. Mari kita baca satu ayat. Yesaya 27 ayat 13. Yesaya 27 ayat 13. Ya. Tolong Pak ditampilkan Yesaya 27 ayat 14. Ada bunyi shofar, ada bunyi sangkakala. Pada saat itu dibunyi, semua orang menyembah kepada Bapa di surga, Bapa Yahweh. Ya. Yesaya 27 ayat 13, kelihatan semuanya ya. Yesaya 27:13 kita baca sama-sama. Yesaya 27:13 kita baca sama-sama. 3, 2, 1 ya. Maka akan terjadi pada hari itu sangkakala yang besar akan ditiup, dan mereka yang binasa di negeri Asyur dan orang-orang yang dibuang di negeri Mesir akan datang dan bersujud kepada siapa? Yahweh. Di mana? Di gunung kekudusan di Yerusalem. Ya, pada saat sangkakala dibunyikan, semua orang dari mana-mana, dari Asyur, dari Mesir, dari seluruh dunia, ya, pada saat sangkakala dibunyi, mereka akan bersujud
Zaman dulu bersujud kepada Bapa Yahweh. Pada akhir zaman nanti, Yesua datang kedua kali, semua orang akan sujud kepada Tuhan Yesua Hamasyah, Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu jadi sangkakala, ya, waktu ditiup pasti ada sesuatu. Pada saat sangkakala ditiup, pada saat shofar ditiup, pasti ada sesuatu yang terjadi. Ya. Kembali ke materi saya, Pak. Nah, saudara, sangkakala atau shofar ditiup itu menandakan bahwa Yesua Hamasyah datang. Ya. Pada saat itu terjadi hari kebangkitan. Oke, kita baca 1 Tesalonika 4. 1 Tesalonika 4. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 18. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Ya. Kita baca sama-sama. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 18. 1 2 3. Sebab dengan suatu seruan, dengan suara penghulu malaikat, dan dengan bunyi sangkakala Elohim, ingat, bunyi sangkakala Elohim, dia akan turun dari surga. Siapa dia itu? Yesua Hamasyah. Dia akan turun dari surga, dan orang-orang yang mati dalam Kristus akan pertama kali bangkit. Ayat 17. Kemudian kita yang masih hidup, yang sedang ditinggalkan, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan ke dalam pertemuan Tuhan di angkasa. Dan demikianlah kita akan senantiasa berada bersama siapa? Tuhan. Ayat 18. Nah, dikit. Maka dari itu hiburkanlah seorang terhadap yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Ingat, saudara, pada saat sangkakala berbunyi, pada saat shofar dikumandangkan, orang-orang yang mati dalam Yesua Hamasyah dibangkitkan, lalu naik ke awan-awan bersama-sama Yesua Hamasyah, dan beritahukan ini kepada yang lain. Yang jadi pertanyaan, tadi dikatakan pada saat sangkakala berbunyi, orang-orang yang mati dalam Kristus, dalam Mesias akan dibangkitkan. Yang jadi pertanyaan, orang yang mati tidak di dalam Kristus, tidak di dalam Mesias, dibangkitkan enggak? Halo? Dibangkitkan juga, saudara. Cuma bedanya orang yang percaya dibangkitkan, diangkat. Yang tidak percaya dibangkitkan tapi untuk dihukum. Itu bedanya, ya. Semua orang akan dibangkitkan. Itu. Ya, next. Ya, saudara, pada hari raya tersebut, pada hari raya Yom Teruah atau Rosh Hasanah, orang-orang percaya bahwa semua orang yang ada di dunia ini menghampiri Elohim, menghampiri Tuhan seperti kawanan domba. Mereka bergerombol datang sujud kepada Tuhan. Mereka yang dianggap baik, ya, semua orang. Begitu pula pada saat kebangkitan, ya, orang-orang percaya, orang-orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan, ya, orang-orang yang namanya tertulis dalam kehidupan, mereka akan diangkat. Tetapi orang-orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan, tetapi ditulis dalam kitab kematian, dia dibangkitkan, tetapi untuk dihukum. Nah, saudara, ingatlah bahwa nama kita sudah terdaftar di sorga. Nama kita sudah terdaftar di kitab apa? Kehidupan. Mari kita baca ayatnya dulu. Lukas dulu, Pak. Lukas 10 ayat 20. Lukas 10 ayat 20. Tolong Pak ya dibuka.
kita baca sama-sama bahwa ayat ini membuktikan nama kita terdaftar di sorga. Lukas 10 ayat 20. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Akan tetapi dalam hal ini janganlah bersukacita karena roh-roh itu tunduk kepadamu, tetapi lebih bersukacitalah karena namamu tertulis di mana? Di surga. Saudara, jangan kita bangga karena kita bisa ngusir setan, ya, kita bisa menyembuhkan banyak orang, tidak masalah itu, ya. Tapi yang utama dan yang terutama, pastikan nama kita tertulis di mana? Di sorga. Itu yang utama, ya. Percuma kita banyak melakukan mujizat. Mujizat apa saja? Menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, ya. Tapi kalau nama kita tidak terdaftar di surga, tidak ada gunanya. Terakhir kita baca Wahyu. Tolong Pak Yan, Wahyu 3 ayat yang kelima. Wahyu 3 ayat yang kelima. Ya, Wahyu 3 ayat yang kelima, kita baca sama-sama juga. Oke, 3, 2, 1 ya. Siapa yang menang, ia ini akan dikenakan jubah putih, dan aku sekali-kali tidak akan menghapus namanya dari apa? Dari kitab kehidupan. Dan aku akan mengakui namanya di hadapan siapa? Di hadapan Bapakku. Dan di hadapan siapa? Malaikat-malaikatnya. Ingat saudara, kalau kita menang, menang dari apa? Menang dari setan, menang dari nafsu kita, ya, menang menghadapi segala sesuatu. Alkitab mengatakan kalau kita bertahan sampai kesudahannya, kita tetap setia, artinya kita menang. Iya, kita akan dikenakan jubah warna putih, artinya kita dianggap orang suci, orang kudus, orang benar. Dan aku, Tuhan berkata, sekali-kali tidak akan menghapus namamu dari kitab kehidupan, ya. Dan aku akan mengakui namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan malaikat-malaikatnya. Luar biasa saudara, nama kita sudah terdaftar di surga dan nama kita diakui oleh Tuhan Yeshua HaMashiach. Nah saudara, tahun Ibrani hari ini tahun berapa? Ada yang ingat? Tahun Ibrani hari ini tahun berapa? 5781, ya. 5881 diwakili dengan huruf Ibrani, diwakili dengan abjad Ibrani, itu huruf P dan huruf Alef, ya. Huruf P dan huruf Alef. P itu artinya mulut atau perkataan atau sabda atau firman, ya. Alef itu artinya pertama atau satu. Orang Ibrani kalau nulis angka 81 itu huruf P dan huruf Alef. Kalau nulis 82 huruf P sama huruf B, ya. Nulis 83 huruf P sama Gimel dan seterusnya. Nah 81 itu huruf P sama Alef. Nah Alef saudara, ternyata huruf Alef itu punya pengertian. Ya Alef. Alef itu terdiri dari 3 huruf, A, L, dan F. Ya, A, L, dan F. A dan L itu singkatan dari L. L itu singkatan dari Elohim. Elohim itu adalah Tuhan. Ya, Elohim itu artinya yang disembah. P itu artinya mulut. Artinya bahwa tahun 81 ini Elohim, Tuhan akan berfirman kepada kita, akan menyampaikan ajaran-ajarannya kepada kita dan sebagainya. Alef adalah huruf pertama dalam alfabet Ibrani. Alef memiliki piktograf asli berbentuk kepala seekor lembu. Alef itu piktograf, huruf pertamanya adalah
seperti kepala lembu yang melambangkan kekuatan dan kepemimpinan. Alef memiliki nilai numerik 1 dan juga artinya tunggal. Bahwa Bapa di surga, Tuhan yang kita sembah adalah Esa, adalah Echad. Alkitab mengatakan Sema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Tuhan yang kita sembah adalah Esa, 1. Nah, Alef, ingat, Yesua Masya pernah berkata, Ani ha Alef wa hatau. Ani ha Alef wa hatau, artinya akulah yang awal, akulah yang pertama, wa hatau, dan yang terakhir. Aku adalah Alfa dan Omega. Ya, saudara, yang kedua P. P adalah mulut. Mulut kita untuk bersaksi. Mulut kita untuk memberkati, bukan untuk mengutuk, bukan untuk menghujat, tetapi untuk memberkati. Ya, saudara, mari kita deklarasikan melalui mulut kita tentang keluarga kita. Ya, saudara, kami undang bangkit berdiri. Mari kita deklarasikan melalui P, melalui mulut kita, pernyataan yang sudah saya buat. Saya ucapkan, saudara tinggal menirukan saja. Ya, saya ucapkan, saudara tinggal menirukan saja. Ya, saya ucapkan, saudara menirukan. Dalam nama Tuhan Yesua Hamasya. Yang di rumah juga tolong mengikuti ya, saya ulang. Dalam nama Tuhan Yesua Hamasya, keluargaku diberkati, keluargaku hidup sehat, keluargaku menjadi berkat, keluargaku hidupnya manis, keluargaku dijaga dan dilindungi, keluargaku menjadi kepala dan bukan ekor. Keluargaku hidup damai sejahtera dan sukacita. Keluargaku diselamatkan. Amin. Silakan duduk. Ya, kami undang pemain musik WL. Saudara, hari ini kita akan sebagai simbolis ya, kita akan makan ya, makan delima ya. Ada roti, ada apel, tapi ya hari ini yang bisa kita nikmati adalah delima. Nanti untuk apel dan rotinya dimakan setelah ibadah ya. Oke, sebelum itu kita naikkan pujian dulu. Kita naikkan pujian. Bila zaman ini lalu pada hari kiamat. Zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Tuhan terdengar, kalau orang-orang saling berkeliling tatanya, kalau namaku dipanggil ku ada, kalau budi sangkakala, kalau budi
kue yang di dalamnya ada buah delima. Tadi sudah katakan buah delima adalah buah yang bijinya sangat banyak. Orang Israel, orang Yahudi, kita semua berharap di tahun ini berkat berat kita menjadi banyak. Amin, saudara. Saudara, kita ucapkan kata sama-sama lesana tova. Ya, lesana tova, lalu kita makan. Oke, ucapannya apa? Lesana tova. Lesana tova itu artinya untuk tahun yang baik. Tova itu baik. Itu baik ya. Kita ucapkan lesana tova, lalu makan. Ini makannya 1 sendok saja. Kalau habisin nanti ya, saudara. Kan habis ini perjamuan ya. Oke, kita ucapkan lesana tova setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Lesana tova. Ya. Makan. 1 sendok saja. Ya saudara, sebelum kita menerima perjamuan Tuhan, perjamuan kudus, di layar itu ada deklarasi iman juga tentang tahun baru. Kita ucapkan sama-sama, kita baca sama-sama ya, dengan suara yang keras, lalu kita menikmati perjamuan Tuhan. Sudah semuanya ya, di layar ada ucapan dari mulut kita yang menjadi berkat bagi kita. Itu bahasa Ibrani dan artinya. Kita ucapkan sama-sama. 1, 2, 3. Lesana tova umetuka, gemar katipma sefar kaya. Tahun baru ini hidup kami diberkati dan nama kami tercatat di dalam kitab kehidupan. Amin. Kami serahkan namanya Pak Marsudi untuk memimpin perjamuan. Saudara, mari kita satukan hati pikiran kita untuk menikmati perjamuan kudus. Bapa di surga, kami telah mendengar paparan panjang lebar mengenai tentang hari-hari raya yang telah Bapak Yahweh tetapkan, yang telah Bapak Yahweh perintahkan untuk dilakukan bagi setiap umat percaya. Dan semua hari-hari raya itu telah digenapi di dalam putramu yang tunggal, Yeshua HaMasyiah, yang berjanji akan datang kembali lagi di muka bumi ini untuk menjemput orang-orang tebusannya, para mempelainya, untuk bertemu di awang-awang, untuk boleh menikmati sukacita. Oleh sebab itu, saat ini kami mau menikmati perjamuan kudus, di mana perjamuan kudus ini kami telah diingatkan mengenai tentang pengorbanan tubuh dan darah Tuhan Yesus HaMasyiah yang mati di kayu salib menebus, menghapus semua dosa umat manusia. Bagi setiap orang yang percaya diberikan kehidupan yang kekal, kehidupan abadi, kehidupan ilahi, kehidupan surgawi yang tidak takluk dan tunduk oleh alam maut. Tetapi kita semua, bagi orang-orang tebusannya, telah diberikan anugerah, berkat, rahmat dan nikmat dari Bapa di surga. Melalui persekutuan perjamuan kudus ini,
Kami imani, kami percayai bagi setiap orang yang menikmati perjamuan kudus ini, maka hidupnya dipersatukan, disatukan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Hamasiah. Terima kasih Bapak, kami sambut perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah. Bagi kita semua yang siap menerima perjamuan kudus, bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang di tempat ini maupun yang ada di rumah, mari kita sama-sama angkat roti kita di tangan kita dan kita angkat tinggi-tinggi serta dengarkan kebenaran firman Tuhan berikut ini. Lalu Yesua berkata kepada mereka, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku sesungguhnya adalah makanan, dan darahku sesungguhnya adalah minuman. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku tinggal di dalam dia. Sungguh luar biasa saudara. Inilah bentuk persekutuan kita, inilah bentuk cinta kasih Tuhan Yesus Hamasiah yang telah mati berkorban demi menebus dan menghapus semua salah dan dosa umat manusia. Oleh sebab itu Rasul Paulus oleh pimpinan dan ilham Roh Kudus mengatakan demikian. Sebab itu aku sendiri telah menerima dari Tuhan apa yang juga telah kuserahkan kepadamu, bahwa Tuhan Yesua pada malam ketika dia dikhianati, dia mengambil roti dan sesudah mengucap syukur, dia memecah-mecahkannya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan ganti kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang adalah bentuk dari persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Hamasiah sudah ada di tangan kita? Amin. Mari kita makan dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah. Mari kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita. Kita angkat tinggi-tinggi untuk menghormati pengorbanan darah Tuhan Yesus Hamasiah. Dan dengarkan firman Tuhan berikut ini. Dan demikian pula cawan itu, sesudah makan seraya berkata, cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku. Lakukanlah ini sesering kamu dapat meminumnya, sebagai peringatan akan aku. Sebab sesering kamu dapat makan roti itu dan minum cawan itu, kamu sedang memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Saudara, bukankah cawan anggur yang adalah bentuk persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Hamasiah sudah ada di tangan kita? Amin. Mari kita minum dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kami telah menikmati perjamuan kudus. Kami rasakan hadirat-Mu nyata di dalam kehidupan setiap kami yang telah Engkau tebus dengan tubuh dan darah-Mu yang kudus itu. Oleh sebab itu, bila Tuhan, hidup kami boleh senantiasa menjadi kesenangan bagi-Mu, menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu. Dan sebentar lagi ya Tuhan, kami mau doa syafaat. Namun jauh sebelumnya, kami ingin naikkan doa terkhusus buat hamba-Mu Bapak Yahya Iskandar sebagai gembala kami yang tidak bisa hadir ikut ibadah di tempat ini. Dimanapun beliau berada saat ini, jemaat kami undang untuk arahkan tangannya dalam hati pikiran kita. Kita tumpangkan tangan kita kepada hambanya yang dikasihi Bapak Yahya Iskandar. Dimanapun beliau berada, biarlah kasih karunia damai sejahtera dari Bapa di surga senantiasa menyertai hamba-Mu Bapak Yahya Iskandar sebagai gembala kami, sehingga kekuatan kesehatan senantiasa menyertai beliau
Demikian pun juga untuk Ibu Ingriana. Biarlah Tuhan hidupnya senantiasa mendampingi hamba-Mu yang Kau kasih ini, supaya kekuatan, kesehatan, dan damai sejahtera-Mu senantiasa mengalir dalam kehidupannya. Demikian pun juga untuk anak-anaknya dimanapun saat ini berada. Bila Tuhan senantiasa menyertai, melindungi dimanapun anak-anak Bapak Yaya Iskandari ini berada. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa khususnya untuk hamba-Mu Bapak John Gerso Mujiono yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan, kiranya Engkau pakai dengan dahsyat dan luar biasa untuk membawa banyak jiwa-jiwa datang kepadamu di dalam kehidupan pelayanannya. Urapi berkati dalam rumah tangganya, urapi berkati istri, anak, dan cucu-cucunya dimanapun saat ini berada. Bila Tuhan yang senantiasa menyertai, mengurapi, dan memberkati serta melindunginya. Bapak, kami juga berdoa untuk para tim tugas pelayanan hari ini. Tuhan mengurapi, memberkati pelayanan mereka dan memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidupnya. Demikian pun juga kami berdoa untuk jemaat GBT Tuberta HOB Cempaka Emas ini dimanapun saat ini berada. Bila Tuhan kiranya Engkau mengurapi, memberkati jemaat ini. Bila jemaat ini menjadi jemaat yang misioner, membawa visi misi kerajaan Bapa di surga, untuk menghadirkan kerajaan Bapa di surga datang di bumi, untuk boleh menjadi kesaksian kemuliaan bagi nama-Mu. Bila jemaat-Mu ini diurapi, diberkati dengan berkat-berkat surgawi, berkat rohani, dan berkat jasmani, serta berkat materi dimanapun jemaat-Mu ini berada. Penyertaan, pertolongan, dan perlindungan-Mu senantiasa ada padanya. Terima kasih Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami juga berdoa buat orang-orang yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Khususnya kami berdoa untuk Ibu Titin, istri dari Bapak Joko Susilo yang mengalami musibah kecelakaan. Tapi kami percaya oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus Masiah, segala sakit penyakitnya disembuhkan. Demikian pun untuk Bapak Rashid Tuhan. Kami berdoa biarlah usia yang sudah tua ini Tuhan pakai senantiasa untuk menjadi kesaksian kemuliaan bagi nama-Mu. Diberkatilah kesehatannya, diberkatilah keluarga besarnya, baik itu anak-anaknya, menantunya maupun cucu-cucunya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Tri yang ada di Bandung. Tuhan pulihkan kesehatannya, urapi berkati di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk istri dari Bapak Andreas yang sudah cukup lama mengalami sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Masiah, oleh kuasa bilur-bilurnya segala sakit penyakit daripada istri dari Bapak Andreas, kami perintahkan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Masiah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Demikian pun juga kami tidak tahu satu di antara yang lain. Bila Tuhan kiranya Engkau mengurapi, memberkati jemaat-Mu supaya di hari-hari datang boleh senantiasa bersekutu, bersatu, memuji, menyembah-Mu, beribadah di tempat ini yang Engkau urapi, Engkau berkati. Terima kasih Bapak. Kami berdoa khususnya untuk bangsa negeri Indonesia saat ini Tuhan, yang dipimpin oleh Bapak Presiden Joko Widodo beserta dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin Tuhan. Tuhan kiranya Engkau mengurapi, memberkati dengan hikmat marifat surgawi untuk memimpin bangsa negeri Indonesia ini, supaya negeri Indonesia ini boleh damai sejahtera oleh pimpinan dan pimpinan daripada Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Demikian pun juga untuk para menteri. Tuhan urapi, berkati di dalam melaksanakan segala tugas-tugasnya, sehingga Indonesia ini Indonesia yang diberkati, Indonesia yang maju, Indonesia yang damai sejahtera. Kami berdoa Tuhan untuk Ketua Tim Penanganan Pertumbuhan Ekonomi, yaitu Bapak Erick Thohir. Tuhan urapi, berkati di dalam segala program-programnya, supaya Indonesia ini perekonomiannya benar-benar maju, benar-benar dipulihkan, dan Indonesia menjadi kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Demikian pun juga kami berdoa untuk Ketua Tim Penanganan Gugus COVID-19 ini. Tuhan kiranya Engkau berikan hikmat marifat supaya dalam pelaksanaannya ini Indonesia lewat, Indonesia dipulihkan, dan Indonesia diberikan kekuatan kesehatan
dari pejabat dan seluruh rakyat semuanya boleh sukacita karena Indonesia dimerdekakan oleh Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk umat pilihan-Mu bangsa Israel orang Yahudi, di mana hari ini telah memperingati hari raya Yom Teruah atau hari raya Rosh Hashanah. Ya Tuhan, melalui hari raya ini Engkau lawat, Engkau jamah, berikan hujan pertobatan untuk menerima bahwa Yeshua HaMasyiah yang adalah Tuhan Juru Selamatnya, sehingga sukacita damai sejahtera boleh dirasakan oleh umat pilihan bangsa Israel orang Yahudi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami terima kasih semuanya ini kami kembalikan untuk kemuliaan bagi nama Bapa di surga, Yahweh Elohim di dalam Yeshua HaMasyiah. Jemaat yang dikasihi Bapa di surga, mari kita akhiri ibadah ini dan angkat tangan kita tinggi-tinggi dan terimalah berkat dari Bapa di surga, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yeshua HaMasyiah, dari Bapa Yahweh, serta pimpinan dan bimbingan kuat kuasa Roh Kodes yang senantiasa menyertai orang-orang percaya mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan biarlah jemaat di tempat ini boleh diberkati dan menjadi berkat karena Bapa Yahweh memberkati kita dan melindungi kita. Yahweh menyinarkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita kasih karunia. Yahweh menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Kita terima berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bagi kita semua yang sudah menerima berkat bersama-sama katakan amin. Shalom, shalom. Amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dan